Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual. Nanti Kakak Irfan, ketika memimpin doa, kita niatkan di doa kita untuk kesembuhan anak rekan kita Kak Farida Hanim dan keselamatan buat rekan-rekan kita yang di perjalanan, dan untuk kakak-kakak yang lagi PPG, lapangkan segala urusannya dan dimudahkan perjalanannya agar PPG-nya cepat selesai dan lulus serta sempurna. Untuk mengawali kegiatan ini, saya meminta kepada Kak Irfan untuk memimpin doa sebagai awal dari pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelum kita mulai materi, alangkah bagusnya kita berdoa untuk rekan-rekan kita yang lagi berusaha dan lagi bekerja, satu. Yang kedua, untuk keluarga atau anak Ibu Ainun, Ibu siapa? Ibu Farida Hanim. Farida Hanim yang lagi di rumah sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dan dilindungi Allah. Allahumma Rabbana lana min ajatina Rabbana zalamna anfusana wa tarhamna Rabbana Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian doa selesai. Baiklah kakak-kakak, izin saya melakukan share screen pembelajaran kita pada hari ini. Aku mau tidur loh. Beradu suaranya. Ini yang pakainya. Enggak, beradu. Kakak-kakak, pada pembelajaran hari ini, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Kali ini adalah tatap maya yang kelima. Ini adalah kesepakatan kelas kita ketika berbicara, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik tanda raise hand ketika ingin berbicara. Adapun tujuan sesi kita pada hari ini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK dalam kehidupan sehari-hari. Halo Bapak Ibu, tujuan sesi kita pada kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Agenda kita, analisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis. Analisis tulisan refleksi, mengapa kita melakukan refleksi? Nah, kakak-kakak, untuk menjawab dari pertanyaan ini, kakak-kakak boleh raise hand atau kakak-kakak boleh menjawabnya di kolom chat. Untuk apa kita melakukan refleksi dalam pembelajaran sehari-hari yang kita lakukan di sekolah? Perintah kita setiap hari melakukan pembelajaran dan berkesinambungan dalam memberikan materi kepada peserta didik kita. Jadi, kakak boleh menuliskan atau menjawab dengan raise hand
Untuk apa kita melakukan refleksi? Silahkan kakak-kakak. Iya, Kak Irfan sudah melakukan di kolom chat, sudah mengisi setelah kita bertatap muka dengan peserta didik, baik teori maupun praktik, maka kita harus mengadakan refleksi baik diri kita sendiri maupun peserta didik agar kita bisa menilai atau mengoreksi sejauh mana kita memberi pelajaran terhadap peserta didik. Iya, Kak, betul sekali. Refleksi itu mengenai bagaimana kita melakukan perbaikan-perbaikan pada diri kita pada saat kita melakukan pembelajaran, di mana siswa-siswi kita mungkin ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang spesial. Saat kita merefleksikan di situ kita paham, oh, ini mungkin bukan seperti ini saya berikan. Kita akan mencari alternatif atau solusi yang terbaik ketika setelah kita melakukan refleksi, kita melihat kondisi yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Bukan begitu kakak-kakak? Ya. Kakak-kakak yang lain bagaimana? Silahkan.
Baiklah kakak-kakak, sambil kakak-kakak melakukan di kolom chat, saya lanjut lagi share screen-nya. Ini tentang analisis tulisan refleksi. Mengapa kita melakukan refleksi? Tadi kata Kak Irfan, kita bisa memahami diri kita dan peserta didik kita. Benar sekali. Gunakan pertanyaan berikut untuk analisis. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Hal apa yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang refleksi? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, kakak-kakak, ini pertanyaan ada 6. Kakak-kakak boleh mengambil dengan singkat, tepat, dan padat. Analisis dapat dituliskan di sebuah media tertentu untuk membantu diskusi di link Figma. Nanti saya kirim link Figma-nya. Kakak-kakak bisa mengambil secara ringkas dari 6 pertanyaan ini. Kakak tidak perlu menjawab satu persatu, namun kakak bercerita yang lebih sederhana. Menurut kakak, analisis refleksi itu sebenarnya seperti apa? Kakak foto dulu soalnya atau saya screen-nya? Saya letak di grup ya, Kak. Ya, di screen. Ntar ya Kak Salma ya. Nah, nanti saya bagikan link Jamboard. Kakak-kakak bisa menuliskannya dengan sederhana mungkin, mengambil dari 6 pertanyaan tersebut. Tidak ke 6-6-nya, tapi dengan simple, dengan bahasa kakak sendiri. Kak Adi, kita lanjut ya Kak Adi ya. Lanjut. Lanjut. Saya bagi link Jamboard. Assalamualaikum Bu, maaf Bu, telat Bu, baru dapat jaringan. Iya Kak, nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Berbagi di link Jamboard ini nanti saya taruh linknya di kolom chat. Ini Kak Adi tentang refleksi. Kemarin kita sudah ada melakukan refleksi di pertemuan tatap maya ketiga, kedua. Jadi ini cuma penguatan aja. Jamnya juga sedikit, hari ini kita 1 JP. Jadi bisa kita hentikan
ketika azan asar nanti kalau sudah selesai share screen-nya dan selesai kegiatan kita. Pak Irfan. Ya. Kemarin kita nggak ada link absennya ya? Enggak, Kak. Kan Memang dipoto, enggak buat link dipoto. absennya. Nggak dipoto. Enggak buat link absen. Absennya ambil dari daftar hadir. Itu ada saya taruh di grup kita. Seperti itu absennya. Maksudnya Bu? Untuk mempermudah BGP aja. Jadi siapa-siapa peserta yang ikut nampak tampil di sana. Bahwasanya dia memang hadir waktu kegiatan tatap Dipoto muka. dia. Oh, jadi melalui foto. Foto. Bu ya. Iya. Ya. Makanya kalau memang kakak-kakak ada kegiatan yang lain, ikut aja, masuk aja dulu. Nanti setelah itu, misalnya lagi PPG, ya udah dilanjutkan PPG-nya, masuk dalam PKG-nya. Jadi kakak terlihat hadir. Ini link Figma-nya Kak, udah saya kirim di kolom chat. Silahkan kakak-kakak klik dan kakak-kakak menjawab sesuai yang ada dalam pertanyaan tadi. Namun kakak jawab dengan ringkas, simple, dan sederhana. Kakak-kakak ada yang belum bisa masuk di Figma? Buat namanya Bu. Kalau belum bisa masuk, cara masuknya dia minta email, username, emailnya ID belajar. Sesudah masuk ID belajar, kakak kasih password di bawah email. Ini Bu ya, penguatan modul 1 nih. Iya. Diisi ya Bu ya, yang sesuai dengan pertanyaan tadi. Iya. Kakak isi dengan bahasa yang sederhana. Karena ada 6 pertanyaan, kalau diisi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin terlalu panjang untuk kakak. Dan kakak-kakak yang lain juga silakan Kak. Apa tadi yang Pak?
Kakak-kakak yang lain silahkan klik Figma-nya. Oh, nggak bisa, Bu. Kursornya gimana, Bu? Nggak keluar dia ya Kak ya? Iya. Itu kertasnya belum keluar. Ya, Coba keluar pura-pura. ah, itu Buram. kuning punya kakak, oranye itu Kak Irfan udah muncul. Ya, tapi mau ngetik kok nggak. Kertasnya nggak muncul. Bentar ya Iya. Kak, kita cek lagi. Copy link to section. Iya, dia minta di copy lagi linknya. Oh, itu ya. Minta di copy linknya dia ya Kak ya. Iya kayaknya. Coba ini lagi. Saya share aja bentar ya Kak, ngambil foto. Ya, menulis tak bisa. Iya. Kolomnya udah ada. Go. Bentar Kak. Tidur ya? Udah nulis ini kan aku. Nulis ini. Ini kertasnya udah ada. Menulis. Dia minta di copy ya, copy. Entah. Oh ini ya. Seperti kemana? Ini Figma. Asli itu kan. Nah. Buat apanya? Tulisannya. Ini. Mana tadi kotak tadi itu? Nah, ini tadi ya. Nah, udah dapet dah. Jadi apa ini? Oh, apa dia? Ngetik Aisyah. Ngetik Aisyah. Figma. Figma. Kayak gitu lah. Pakai laptop ini lah. Tapi kalau ada nggak yakin kita kekuasaan yang maha kuasa. Belum ada deh. Fasilitator masing-masing apa boleh? Mana ngopinya ini? Sedang tutornya bingung. Kopi. Belum tercopy ya Kak Irfan ya. Belum bisa, Bu. Iya. Kita lanjut di kolom chat aja Kak. Kolom chat. Iya. Kakak-kakak yang lain silahkan berbagi refleksi di kolom chat. Tadi kan Kak Irfan sudah berbagi di awal, sekarang kita lanjut lagi Kak Irfan merefleksikan dengan 6 pertanyaan tadi dan Lihat chat aja, Bu ya. secara ringkas. Iya Kak, iya. Nanti kita berbagi di sini. Selamat bergabung Kak Nurdin. Kita lanjut ya Kak Nurdin ya. Di sini ada merefleksikan soalnya ada 6 di grup WhatsApp Kak Nurdin. Kakak menjawabnya di kolom chat, nanti kita berbagi refleksi dengan rekan-rekan yang lain. Kak Dahniar, Kak Hatnah, Kak Adi Irawan, Kak Nurdin, Kak Martaleta, Kak Farida Hanim, dan yang lain, silahkan menuliskan di kolom chat kakak-kakak.
membuat refleksi ya kakak-kakak ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Maaf ini masih belum nyambung Kak. Refleksi yang buatnya refleksi dalam hal apa? Kakak, ini refleksi dalam hal pembelajaran kita di sekolah. Kemarin sudah kita bahas, ini hanyalah penguatan, menambah lagi. Jadi kita lebih memahami dan mendalami tentang pembelajaran yang materi kita hari ini refleksi. Yang kita refleksikan adalah bagaimana kita mengajar di sekolah. Hal apa yang perlu kita perbaiki, hal apa yang sudah baik, disinilah kita refleksikan, kita tulis. Silahkan kakak menulis di kolom chat. Di grup WhatsApp tadi ada 6 yang sudah saya screenshot, saya letakkan di grup WhatsApp kita kak.
Lanjut Kak Nurdin, Kak Papa. Lanjut Kakak buat refleksi di kolom chat. Pertanyaan Kak ya? Kirim Ya, di WA. pertanyaan ada di WA grup. Iya Kak, iya Kak. Tadi lambat masih jaringan hilang Kak. Iya, kami juga mengalami itu Kak. Kemarin baru tatap maya pertama, tatap maya kedua, perbaikan lampu di sini. Jadi mati lampu. Jauh saya cari jaringan sampai keluar kampung. Inilah Kak. Inilah kerja kalau kita butuh jaringan Kak. Iya, ini memang kita kendala pakai jaringan ini karena kita kan daerahnya di dalam-dalam perkampungan. Kalau kita di pinggir kota mungkin itu nggak kita alami juga. Kalau pinggir kota non-stop Kak jaringan Kak. Iya, kalau lampu mati pun ada jaringan juga kan. Ya, Kalau otomatis Kak. kita di kampung-kampung, kemarin saya tatap maya kedua, pergi jauh saya ke kampung sebelah. Yang lampu hidup, disitulah dapat jaringan. Itu pun saya terpental-pental juga. Kurang bagus ya. Oke, Bu. Ya, siap Kak. Nanti kita berbagi refleksi di sini dengan kakak-kakak yang lain. Kita saling bercerita, nanti di sini bisa saling berbagi.
Kak Martaleta, Kak Hadna, Kak Faridanin, Kak Dahniar, ayo Kak. Buat refleksinya di kolom chat, nanti kita berbagi. Nanti Kak Nurdin membaca punya Kak Martaleta, Kak Hadna membaca punya Kak Nurdin. Sambil kita mereview apa yang telah kita lakukan saat mengajar di sekolah ketika pembelajaran PJOK. Silakan kakak-kakak. Kak Nurdin ada, Kak Adi Irawan ada, Kak Irfan ada, Kak Martaleta, Kak Hadna, Kak Nurdin, pembelajaran PJOK di sekolah. Mungkin di sini dapat kita refleksikan hal apa yang menurut kita sudah baik dan hal apa yang perlu di pelajaran yang kita lakukan. Kakak-kakak mengingat kembali dan merefleksikannya. Silahkan kakak tulis di kolom chat. Hobi ikat lagi. Ayo makan, naik ke
baru masuk. Jaringan nggak bagus di kubu. Iya Kak, iya. Saya pun tadi bolak-balik screen, saya lihat 11 orang. Saya screen, muncul screen 10 orang. Jadi ini udah yang ketiga kali saya untuk screen daftar hadir ini Kak. Nggak apa-apa. Jaringan di sini E ya, kadang hilang, kadang E. Iya, iya. Kakak pakai handphone apa pakai laptop tuh? Tadi pakai laptop, ini pakai handphone lagi. Ini baru pakai handphone baru bisa lagi. Laptop nyambung. Iyalah Kak. Ini kalau kakak nggak bisa nanti di kolom chat, kakak nanti bisa bercerita merefleksikan tentang pembelajaran PJOK yang kakak lakukan di sekolah. Merefleksikan ya Kak ya. Kakak-kakak yang lain mungkin sulit mengetik di kolom chat, silahkan raise hand, bercerita langsung. Nanti kita di sini berbagi cerita tentang refleksi yang telah kita lakukan dalam melakukan pembelajaran PJOK di sekolah kita masing-masing. Baiklah kakak-kakak, mungkin dalam berbagi refleksi yang sudah menulis di kolom chat, kita tukar-tukar pendapatnya. Yang Kak Adi Irawan dibacakan oleh Kak Irfan, yang punya Kak Irfan dibacakan oleh Kak Adi Irawan yang di kolom chat. Silahkan Kak, di sini kita berbagi refleksi. Nanti rekan-rekan yang lain yang tidak menulis di kolom chat, silahkan berbagi refleksi dengan cara raise hand dan berbicara langsung. Silakan kakak-kakak. Ya, Kak Adi Irawan dengan Kak Irfan. Nanti Kak Irfan baca punya Kak Adi Irawan dan Kak Adi Irawan membaca di kolom chat punya Kak Irfan. Kak Rahmat Hidayat dengan Kakak Nurdin. Dan kakak-kakak yang belum menulis di kolom chat, nanti silahkan raise hand dan langsung menceritakan tentang refleksi pembelajaran yang dilakukan di sekolah tentang pembelajaran PJOK yang berpihak pada murid. Silakan kakak-kakak. Dek, sini dulu, Dek. Dek, sini, Dek. Ini, Dek. Kak Irfan mau menghidupkan mikrofonnya, itu ada tanda di sebelah gambar untuk Zoom meeting yang paling pinggir. Kakak klik sana. Yang sebelah kiri ya, Kak. Paling pinggir.
Gambarnya seperti kita beli es krim. Itu mikrofon kita itu, Kak. Udah ada. Ya, mantap. Kakak membaca punya Kak Adi Irawan tadi ya? Oh ya. Sama Kak Ahmad Hidayat Putra dan Kak Marcelina nanti berbagi dengan Kak Firtiar, Kak Hadna dengan Kak Nur Ainur. Silakan kakak berbagi refleksi. Apa nih? Kakak membuka gambar kotak bawah dengan gambar orang, klik di situ ada kolom chat. Kalau kakak udah terlalu jauh ke bawah, naikkan kursornya ke atas, Kak Irfan. Iya. Oke Bu, saya bacakan untuk Pak Adi. Iya, siap. Penguatan pembelajaran di sekolah, yaitu 1. Kelengkapan sarana dan prasarana. 2. Perangkat pembelajaran. 3. Modul yang menguatkan dalam pembelajaran. Tahap kedua, saat melakukan pembelajaran. 1. Doa. 2. Bertanya kondisi fisik murid. 3. Menjelaskan pembelajaran. 4. Melakukan pemanasan. 5. Masuk pembelajaran inti praktek. 6. Persediaan pembelajaran. 7. Kolindon. Itu Bu untuk Pak Adi. Iya, yang dibuat Pak Adi itu adalah refleksi yang seperti apa menurut kakak? Ini semestinya memang harus begitu, harus begini untuk proses pembelajaran. Ini kan sama dengan RPP nih. Iya. Jadi kalau menurut saya boleh-boleh aja, bagus-bagus aja. Cuman belum korelasi dengan pertanyaan yang 6 pertanyaan refleksi tadi itu. Masih Bu, itu aja Bu. Iya. Ya, kakak sudah benar menjawabnya. Silahkan Kak Adi. Silahkan kakak sudah raise hand. Saya ada tuh belum komentar baru Bu tentang pertanyaan tadi. Saya baru melihat mana yang di dalam ada saya tuliskan menjawab pertanyaan Ibu yang di dalam grup PKG. Iya. Oke. Kak Adi, untuk membaca punya Kak Irfan terbaca Kak Adi. Kak Adi pakai handphone apa pakai laptop? Silakan Kak Adi. Oke. Di sini Pak Irfan menuliskan seringkali kita dengan apa yang kita sampaikan terhadap peserta didik sehingga kita lupa sejauh mana penampilan, penyampaian, pemberian, contohkan ada peserta didik. Setelah saya hal apa yang didik kita bacakan Bu. Jaringannya Kak Adi ya. Ya, kita lanjut. Pak Nurdin dengan Kak Rahmat Hidayat yang telah menuangkan tadi di kolom chat. Silahkan Kak Nurdin atau Kak Rahmat Hidayat Putra membaca yang telah ditulis oleh Kak Nurdin. Silahkan Kak. Kak Rahmat Hidayat karena menggunakan handphone membuka kolom chat bisa nggak Kak? Kak Rahmat Hidayat
Atau kakak-kakak yang lain silahkan, Kak Dahniar atau Kak Hatnah membaca tulisan Kak Nurdin yang ada di kolom chat. Atau Kak Nur Ainun, silahkan kakak. Raise hand yang ingin membacakan. Kak, Ya, suaranya ke apa? Enggak dengar-dengar, Kak. Apalagi buka kolom chatnya. Payah. Harus bisa. yang lain. Kak Hatnah, Kak Dahniar atau Kak Nur Ainun, silahkan baca yang direplikasikan oleh Kak Nurdin yang ada di kolom chat. Kakak-kakak, di sini adalah pembelajaran andragogi. Kakak-kakak, apapun yang kakak ataupun yang kakak tuangkan, tidak ada yang salah. Karena kita bukanlah seperti mendidik anak yang baru belajar membaca. Kita adalah guru-guru, yang mana guru-guru di sini yang terpilih adalah guru-guru hebat semua. Jadi apapun yang kakak tuangkan di sana, kakak jangan khawatir ini benar atau salah. Semua yang kakak tuangkan adalah benar. Kan kakak-kakak? Ya. Ada Kak Hatnah. Kakak boleh membacakan yang dituangkan Kak Nurdin tadi di kolom chat. Kakak buka kameranya, kakak buka mikrofonnya Kak Hatnah. Atau Kak Dahniar, atau Kak Nur Ainun. Nurdin ya, Kak ya? Iya Kak, silakan kakak baca punya Kak Nurdin yang ada di kolom chat. Hal apa saja hal yang paling berkesan untuk menulis refleksi ini, yaitu membahas ilmu pengetahuan tentang yang paling besar itu dalam belajar PJOK. Apabila sarana dan prasarana PJOK tidak mendukung. Itu aja, Kak. Iya. Ya, itu adalah yang dituangkan oleh Kak Nurdin di kolom chat. Apapun itu kakak-kakak yang kakak tuangkan di kolom chat, semua pendapat kakak adalah benar. Ini bukanlah pembelajaran untuk menyatakan apa yang benar dan yang tidak benar. Kita semua adalah seorang pendidik. Apapun yang kita tuangkan itu inspirasi kita, dan pembelajaran andragogi ini tidak ada yang salah. Silakan kakak-kakak jangan takut menuangkan refleksinya di kolom chat. Ada Kak Dahniar, Kak Hatnah, Kak Nur Ainun belum menuangkan refleksinya. Kalau ingin langsung berbicara, silakan kakak-kakak. Baik loh Kak, azan. Ya, silakan Kak. Nanti sholatnya bergantian. Iya, baik. Hari ini kita cuma 1 JP, tidak seperti biasanya hampir 2 jam. Ini 1 jam nanti kita selesai, Kak. Ini mengenai apa tadi Kak? Kak Rahmat membaca kolom komentar saya membaca untuk Pak Rahmat nggak ada. Ahmad Hidayat nggak buat di kolom chat karena Bapak itu menggunakan handphone. Sulit untuk mengetik kolom chatnya yang mana. Ya betul Kakak. Terima kasih bela dirinya saya. Pak Nurdin itu masalah. Di sini kita adalah pembelajaran andragogi. Apapun yang kakak tuangkan, kakak-kakak semua benar. Tidak ada yang salah di sini. Kak Dahniar, silakan Kak. Kalau ingin merefleksikan, langsung silakan kakak pasang mikrofonnya Kak. Yang paling kiri mikrofonnya. Dekat mana ya? Sebelah kiri yang ada seperti gambar es krim. Klik di sana Kak, nanti keluar suara kakak. Es krim itu yang selalu dibeli itu. Iya, udah. Nah, keluar kan? Pintar Kak. Iya. Mau tanya aja. Silakan Kak. Kita kan mau
mau merefleksi, kan? Bagaimana caranya untuk murid lebih termotivasi? Ya, Ya, misalnya dalam hal apa itu, Kak? Dalam kegiatan olahraga, contohnya dalam bermain, lompat tali atau gerak lokomotor lah. ya. Ya. Pertanyaan kakak, bagaimana caranya agar siswa bisa termotivasi gitu? Iya. Termotivasi ya. Saya lempar yang lain yang bisa bantu jawab. Sini kita berbagi. Oleh Kak Adi, Kak Nurdin, Ainun. Silakan kakak-kakak. Intinya akan saya berikan kesimpulan atau penguatan berbagi pendapat di sini. Silakan Kak. Menurut Kak Irfan bagaimana memotivasi anak-anak agar mereka suka dengan kegiatan olahraga, misalnya tadi lompat apa tadi Kak Daniar? Lompat tali, iya. Apalagi Kak? Lompat, pokoknya pada gerak lokomotor lah, bergerak lah pokoknya. Lompat jauh kan. Lebih dia termotivasi, senang dengan gerak itu. Anak-anak itu sukanya satu aja. Main bola kaki aja yang dia suka. Lain tak suka asal disebut besok kita main karet kan, lompat karet kan. Enggak bawa baju Bu, bajunya apa katanya, koyak katanya. Tahu-tahu besok ada main bola kaki, ada cara menyepak bola kan. Dia pakai baju, rupanya pakai baju. Tadi dibilang enggak ada bawa baju. Iya Bu katanya, kalau bawa baju aku mau main lah kata dia. Memang Bu, rata-rata Ibu di Daniar ngajar di SD. Iya SD. Rata-rata Bu. Asal dah nampak bola hilang. Suaranya dabling ya. Kemana nih? Suaranya dabling. Jadi saya bilang kan, permainannya tadi kan kita semalam kan pelajarannya kan tak mungkin pelajaran semalam tak mungkin pelajaran semalam kita bawa ke main bola kaki. Lain nanti kata saya kan, ya Bu saya bosan Bu, tak mau main-main itu kata dia. Bagaimana menurut Kak Irfan? Menurut saya Bu, mungkin karena berbeda karakter dan dua anak SD dengan SMA berbeda mungkin ya. Kalau saya di SMA itu dengan RPP yang saya pegang. Nah itu kalau materi kalau udah selesai kita mengambil nilai dasarnya materi saya serahkan pada anak-anak bebas mau olahraga apa, mau bola yang suka bola voli silakan, bola kaki silakan, basket silakan. Itu yang intinya yang penting materi itu sudah disampaikan gitu. Jadi ada waktu kosong yang memang untuk bebas untuk anak-anak. Nah, motivasinya ya kita buat kelompok agar anak itu berekspresi dengan kelompoknya masing-masing. Bahwa kelompok ini suka lompat karet, kelompok itu suka bola kaki, kelompok itu suka bola voli ya. Kita serahkan alat sarana yang ada. Jadi itu motivasi saja. Jadi jangan terlalu menuruti anak, tapi kita terkekang oleh anak, atau jangan kita terlalu keras terhadap anak. Jadi apa bakat dan hobi anak itu yang paling kita tampung semua. Itu aja Bu mungkin. Pak Irfan.
Ya. Kita sharing ya. Ya. Dengan SD itu berbeda ya Bu Daniar. Nah itulah tadi. Ya. Kalau di SMA itu kan dia mementingkan alat sarana olahraga. Tapi kalau di ini maklum ya. Belakangkan olahraga itu. Kalau minta perangkat tanah olahraga, dananya belum ada. Ini belum ada. Bu Derainun, mukanya tengok mukanya dulu. Biar enak ngobrolnya. Ya kan sebenarnya kalau di SD ini susah. Jadi pandai-pandai kita lah untuk memodifikasikannya. Tapi kalau di SMA bisa menurut kan, beli bola ini, beli yang ini, beli yang ini bisa, masih bisa. Tapi kalau di SD belum bisa kita menerapkan kayak gitu. Karena kalau kita minta kepada kepala sekolah, belum uangnya ada lagi. Tadi SD lain ya. Betul. Perbedaan antara SD dengan SMA tadi kan. Yang penting kita memotivasi anak itu aja. Yang penting kita memberikan motivasi pada anak agar anak itu tidak down, jatuh mental maupun tidak bergerak gitu. Yang penting apa yang kita bisa buat, nah itu aja kita lakukan. Kalau di SD apa yang bisa kita modifikasikan, kita modifikasikan aja. Permainan. Berbeda dengan SMA. Ya. Jadi kalau kita singgung masalah dana, tersinggung nanti, lebih baik kita diam. Ya kita manfaatkan yang apa yang ada sarana di sekolah itu aja Bu. Iya. Kalau karet itu kan anak-anak kan bisa bawa dari rumah atau tali itu kan bisa. Jadi nggak banyak modal tuh. Iya, tak bayar modal kan. Kita Pak, kalau anak SD ini susah. Nampaknya bola kaki aja dipermainkan. Ya kadang-kadang kondisi juga Bu ya, kondisi lapangan nggak ada. Cuman kita sebagai guru tetap memberikan motivasi terhadap anak agar anak itu tetap bergerak itu Bu. Apa yang bisa anak itu kita gerakan, kita mainkan saja. Bisa main bola, lempar bola, bisa permainan. Nah pokoknya kasih kita aja lah kalau kita dapat. Ya. Yang penting anak itu jangan termenung, duduk, diam gitu. Yang penting anak itu gerak itu intinya. Menurut saya ya Bu ya. Itu aja ya Ibu Daniar, Pak Irfan, Ibu, kakak-kakak, psikiater yang lain. Itu pendapat saya. Iya. Alhamdulillah hari ini kakak-kakak sudah bisa berbagi cerita. Saya mengharapkan seperti ini kakak-kakak bisa merefleksikan dan bercerita di sini bagaimana kondisi dan keadaan kita di sekolah. Silakan Kak Adi Irawan yang telah raise hand, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk perefleksian yang saya dengarkan dari Ibu tadi ya kan, sama Pak Irfan, kalau perbedaannya jelas yang dari segi usia Pak ya, yang pertama dan kalau di SMA kita bisa lebih enak Pak ya Pak, untuk lebih komunikasinya kepada murid karena kan rata-rata anak SMA sudah dewasa Pak ya, untuk mendukung apa yang kita melalui dalam pengajaran praktek PJOK. Kalau untuk SD kebetulan anak 52 lokal dan 63 lokal. Saya dalam menghadapi anak SD ini Pak, untuk semangatnya dalam praktek praktek dalam pelajaran olahraga ini sangat tinggi Pak. Cuma yang sangat disayangkan adalah fasilitas dalam kita melakukan praktek mengajar. Kalau kita paksa, ini bola tidak ada, kita beli sama-sama atau mengumpulkan uang, tidak bisa Pak. Karena kan jajan anak-anak SD ini kan tahulah Pak, apalagi anak Bagan Tuna, itu paling besar itu jajannya 5.000 itu Pak. Habis. Jadi kita bisa salah pindah datang orang tuanya. Betul Bu. Nanti ya. Dan selanjutnya mau saya sampaikan dalam kita menyampaikan materi.
kalau kita mengikuti murid main bola setiap hari, jadi pembelajaran yang kita rancang dalam tempat pembelajaran tidak akan terlaksanakan, Bu. Apa Nurainun ya, Bu ya? Nah, jadi kalau pengalaman saya, Bu, gini Bu, kalau pengalaman saya kan saya ada namanya teori dan praktek, Bu. Jadi sama aja tuh. ada teori saya, kalau saya menjelaskan, Pak, ada murid bertanya, Pak, kenapa tidak bola aja Pak main Pak, yang lain gak enak. Nah, di situ kita menyampaikan, Bu, pentingnya kita cabang olahraga lain. Misalnya kita pertama mungkin ada bola besar, itu bola kaki yang udah pasti. Di dalam bola besar, bola kaki ada namanya bola voli, ada namanya bola basket. Nah, itu harus kita jelaskan, harus kita kasih pengertian. Oh loh, nah ini seru loh mainnya. Yuk kita praktekkan. Kan kebanyakan anak-anak SD itu kan jarang mempraktekkan bola voli atau bola basket karena tidak punya medianya atau sarana atau prasarananya setiap sekolah. Makanya kita praktekkan gimana cara bermain voli, kita tunjukkan caranya, kita susun kelompoknya. Jadi kita praktekkan di situ, Bu. Akan ada suatu saat murid itu ada ketertarikannya terhadap olahraga yang jarang mereka temui. Mungkin yang paling jarang kita ketemui adalah yang pasti rondes. Kita dalam bab 3 itu ada permainan lapangan rondes ya, Bu ya. Rondes itu kan jarang sekali itu dipraktikkan di setiap daerah karena kan keterbatasan lapangan. Di situ gimana cara kita memodifikasikan untuk melakukan praktek rondes dengan cara mengubah ukuran lapangannya atau kita memakai kita gambar di lapangan dengan cara pakai daun atau pakai batu, dan tongkatnya bisa kita buat sendiri atau di rumah kita ada kayu, kita buat tongkatnya untuk permainan rondes. Itu saja dari saya, Bu, untuk berbagi pengalaman kepada senior-senior saya yang lain, Bu. Terima kasih. Ya, kakak-kakak yang lain bagaimana menurut kakak tentang refleksi ini? Kak Nurdin, silahkan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang yang bertanya tadi kan Bu Dahniar. Bu Dahniar ini ngajar kelas rendah atau kelas tinggi? Itu kan bisa jadi perbedaan juga. Kalau otomatis kalau kelas rendah otomatis dia akan mengikuti apa yang dibilang oleh gurunya. Tapi kalau kelas tinggi dia ikut kemauan dia. Tapi biasanya, ya kan, kalau anak kelas rendah itu biasanya itu pasti dia akan mengikuti gurunya. Misalnya kalau saya pengalaman saya kan ngajar di kelas rendah. Misalnya ada pada saat pemanasan itu biasanya saya lakukan dalam bentuk permainan. Nah, jadi dalam bentuk permainan dimodifikasi semuanya. Misalnya lompat ya. Misalnya kalau lompat itu kan ada menggunakan ban. Rata-rata biasanya kalau saya siswanya saya suruh bawa. Atau orang satu. Biasanya anak-anak ngikut semua, bawa semua. Biasa gitu, Bu. Bu Dahniar. Kardos kan? Lompat kardos kan bisa. Iya, banyak anak-anak itu kalau disuruh bawa lompat kardos, bawa kayu, dia pasti ngikut dia. Tapi setelah pelajaran inti penutup itu saya kasihkan kebebasan untuk main serah. Ada main bola kaki, badminton, ada basket, serah. Itu sudah selesai kegiatan inti penutup. Saya gitu kalau saya. Pak Nurdin, kemungkinan nih Bu Dahni mengajar kelas 4 nih susah nih. Ini susah jatuh. Kalau kelas 4 biasanya keras kita, Bu, harus keras. Enggak juga dong, Pak. Anak ini enggak juga bisa keras. Karena kita berpihak pada anak kan. Iya benar ya. Kerasnya jangan terlalu keras kan. Ya, maksud gini loh, Bu. Maksudnya kita sesuaikan dulu dengan LPP kita. Misalnya LPP kita tentang atletik hari ini, ya kan? Kita ajarkan atletik. Setelah selesai atletik, serah. Dia main bola kaki, basket.
Ya kan, Bu? Iya. Kalau kami kayak gitu juga Pak Nordin. Udah tercapai dengan materi saya jelaskan. Nah, kita lakukan ini dulu. Kalau nak main bola kaki, nah silakan main bola kaki. Iya. Kita bagikan kelompoknya masing-masing. Biasa gitu kalau saya ngajar kelas tinggi. Kalau sekarang kan saya ngajar kelas rendah. Ibu fasilitator mana? Kita sering sesama awak di biar ibu, di biar kakak tuh. Ya Daniar. Serana pada aku lah, tak ada. Tak bisa nak suruh poli mahasiswa kan mah datang orang tua kan. Minta duit apa ibu pojoka tu ni. Mungkin dia apa. Sesuai ada yang ada di sekolah dah. Kalau beda di modifikasi. Setiap minggu kumpul duit ini 2.000 katanya. Dia apa katanya? Datang WA. Wah, datang orang tua mana dana bos ni tu. Hati ya Pak Be. Taklah orang makan punak. Oh bagat tu. Kita lanjut kakak-kakak. Sampai di mana tadi? Hilang jaringan saya kak. Tadi saya mempresentasikan tentang kendala Ibu Dahniar tadi kak. Ibu Dahniar kan ngajar kelas tinggi, kalau saya ngajar kelas rendah. Kalau kelas rendah biasanya ngikut. Yang bapak apa yang saya suruh pasti dia bawa. Ini Bapak boleh, besok nggak bisa. Baju udah seperti itu ya kakak. Tak dengar loh suara. Berdabing. Soalnya berdabing. Oh, itu mungkin kakak-kakak yang pasang dua perangkat. Ada tuh, Bu Daniar ada pakai HP sama laptop ya? Oke, angkat dia jadi suaranya seperti itu dia. Tadi kak yang bertanya, oh apa kameranya kak? Saya kalau lihat saya seperti kita Tak dengar loh kak. Suaranya berapa? Berat. Iya berat suara. Ada nggak kak? Ini memang kurang bagus kak. Ini Iya. saya di tempat saya kakak semua. Kakak buka kamera kan? Kak. Ya. Absen Saya juga. tutup semua kamera. Hilang ventilator. Jaringan Pak Irfan. Gimana? Saya buka kamera tak kelihatan. Jaringan hari ini sepertinya memang kurang baik kak. Tadi Kak Dahniar mengatakan bagaimana solusinya ketika anak-anak ajak melakukan olahraga, misalnya lompat tali, anak-anak tidak mau beraktivitas pada olahraga selain permainan bola kaki. Seperti itu tadi kan Kak?
pertanyaan yang kakak tanyakan kepada rekan-rekan semua. Iya Kak, iya. Mungkin, Iya. iya mungkin Kak, kita juga perlu memberikan motivasi seperti dikatakan Kak Adi tadi. Kita memberikan motivasi kepada anak dengan berbagai alternatif. Misalnya kita buat modifikasi itu main tali, ada itu Kak, tali permainan anak-anak warna-warni, warna hijau, kuning, oranye, atau kita buat kelompok. Dalam satu kelompok itu bebas memilih permainan apa yang dia suka. Ketika dia memilih permainan, untuk membuat dia suka teman yang lain, kita buat modifikasi permainan sebaik mungkin. Tali yang kuning misalnya kita bikin lompat tali. Dan ada lagi kawan satu kelompok lagi yang kata Kak Irfan tadi main bola. Tapi dalam permainan bola itu mungkin anak perempuan nggak suka, kita modifikasi lagi. Kita beli bola yang murah meriah dan ringan. Sehingga anak-anak merasa, oh rupanya bola kaki itu nggak berat ya. Atau pada saat permainan bola voli. Biasanya bola voli itu anak-anak perempuan juga kurang suka ya kakak-kakak ya. Karena untuk dipukul ketika passing tangannya sakit di rumah. Kita modifikasi lagi bolanya. Agar anak-anak menyukai permainan bola tersebut. Dan tadi kata Kak Adi Irawan, permainan rondes. Rondes itu kalau bahasa bola kasti. Bola kasti itu memang jarang dilakukan oleh guru-guru. Sebenarnya anak-anak antusias untuk bermain bola tersebut. Terkadang kendala lapangan, kita perkecil lapangannya. Terkadang bola, tidak ada bola, kakak-kakak boleh memodifikasi. Nah, anak itu kan sering ngoyak-ngoyak buku, buat pesawat, buat apa. Kita gulung-gulung itu Kak, sampai bulat seperti bola, kita ikat pakai karet. Nah, itu kita bikin dulu anak-anak, lempar-lemparan bola. Sebelum kita masuk ke permainan rondes, kita buat dulu lingkaran, anak lempar-lempar bola. Ayo anak-anak, kita lempar tangkap bola dulu. Setelah mereka melakukan lempar tangkap bola, di sana mereka akan mengalami yang namanya pengalaman belajar. Oh, ternyata permainan ini asik juga ya. Enak ya kita mainkan. Bu, bolehlah Bu besok kita main-main itu yang bola-bola yang semalam diikat-ikat karet itu. Mungkin kita nggak punya bolanya di sekolah. Kurang mungkin sarana dan prasarana kita. Jadi kita ada alternatif sebagai guru. Disinilah kita pada pendidikan PJOK ini diajak untuk melakukan alternatif agar anak-anak suka dengan olahraga dan mereka suka dengan bergerak. Bukan berarti mereka kalau suka itu harus menjadi atlet, tetapi dengan pergerakan mereka bugar dan mereka sehat. Itulah intinya dalam pendidikan kita ini, membawa generasi muda kita, yaitu generasi milenial, di tahun 2045 yang akan datang, mereka juga sudah menjadi orang dewasa seperti kita. Mereka juga akan menjadi pemimpin dan pejabat di negeri kita ketika mereka sehat jiwa dan raganya. Mungkin kakak-kakak melihat di lingkungan kita belakangan ini, kita miris melihat anak-anak sekolah. Kakak dapat melihat enggak? Kalau di lingkungan kita bukan hanya di kota, ada anak-anak yang suka geng motor. Ada enggak di kampung kakak-kakak anak-anak yang suka geng motor? Ketika malam minggu, anak-anak muda keluar geng motor sama kawan-kawannya ramai-ramai. Dan anak-anak yang sudah mulai menginjak remaja sudah mengenal yang namanya nikotin, rokok. Sementara kita ingin generasi kita sehat, jiwa sehat tubuhnya ketika dia tidak menggunakan dan tidak mengkonsumsi nikotin. Bagaimana cara kita membuat dia menyadari bahwasanya menjaga kesehatan itu perlu. Disinilah kakak-kakak kita menanamkan kepada peserta didik kita mulai sejak dini, mulai dasarnya dari SD tingkat kelas 1 di dasar, kita mengajak mereka membugarkan kesehatannya dengan cara tadi ada gerak non lokomotor. Non lokomotor itu kakak, ketika kita mengajak anak-anak tidak berpindah dari tempat. Misalnya, anak-anak
hari ini kita melakukan gerak lokomotor. Ayo anak-anak berdiri di samping meja. Itu kan ada perbatasannya kan kakak-kakak. Seandainya kakak-kakak buat berkelompok juga, kan ada selanya kan kak. Dari selanya itu anak-anak kita suruh berdiri. Berdiri. Ayo anak-anak ikut gerakan ibu. Kita praktekkan kakak-kakak. Disinilah yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Guru sebagai fasilitator di kelas, yaitu sebagai media mempraktekkan. Atau kakak-kakak melihat ada anak-anak yang aktif di kelas, aktif itu kategori anak kinestetik. Boleh kakak-kakak memanggilnya ke depan. Misalnya namanya si Ali. Ali, sini. Nanti Ali memperagakan teman-temannya ikut. Ikut ya Ali, gerakan ibu. Kita meliuk di tempat. Kita ada nyanyinya itu kakak-kakak. Meliuk-liuk pohon kelapa. Itu trik-trik kita kakak-kakak agar anak-anak memiliki minat dalam pembelajaran PJOK yang kita berikan dan kita sajikan di kelas. Kadangkala kita anak yang masih kecil tidak mesti kita bawa di lapangan kakak-kakak, bukankah demikian kan? Untuk yang SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Namun kita juga harus memberikan materi dan memodifikasinya semaksimal mungkin agar Putus. Hilang. Nah, kakak-kakak, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, saya ingin kakak-kakak menyampaikan, merefleksikan apa yang kakak dapatkan. Silahkan Kak Adi, sebelum kita tutup berdoa dan kita tutup sesi kita tatap maya 5 pada hari ini. Kak Adi, bagus jaringannya apa enggak? Atau Kak Nurdin? Silakan Kak, silakan. Iya. Kak Nurdin aja. Silakan. Pak Adi aja lah. Saling menolak ya. Lanjut Pak Adi. Apa Pak? Lanjut, refleksikan. Ya, refleksikan pembelajaran kita pada tatap maya 5 ini. Setelah itu nanti ditutup doa dan kita akhiri sesi kita. Silakan Kak. Oke, nanti saya akan saya refleksikan dalam pembelajaran hari ini. Nanti Pak Nurdin yang nutup doa ya Pak. Bisa Pak. Oke, pada pembelajaran hari ini kita mungkin saya tidak dari awal Bu, saya di pertengahan. Yang pertama kita menjawab 6 pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada kami. Pertanyaan itu, tunggu Bu ya. Bentuk pertanyaan yang Ibu sampaikan adalah bagaimana saya bahwa pembelajaran sampai apa yang bisa saya lakukan memastikan bahwa saya punya guru PJOK yang reflektif dan siapa yang bisa membantu saya. Dalam pembelajaran hari ini kami banyak menjawab pertanyaan dari pertanyaan Ibu dan saling berbagi pengalaman. Contoh pengalaman dalam belajar dan mengajar. Yang disampaikan oleh Pak Irfan, yang disampaikan oleh Ibu siapa tadi? Bu Daniar dan Bu Daniar. Alhamdulillah di sini kita dapat banyak ilmu yang dapat kita kembangkan lagi di dalam proses belajar dan mengajar. Refleksi yang paling dapat yang kami simpulkan
adalah pengembangan dalam metode pembelajaran dan refleksi dalam mengajar. Itu aja Bu. Terima kasih. Mungkin saya banyak belum paham Bu tadi Bu. Oke. Bagus itu udah Kak. Di sini kita berproses, kakak-kakak ikut aktif dan berpartisipasi. Terima kasih. Kak. Silakan Kak Nurdin memimpin doa untuk penutupan kita pada sesi hari ini. Baiklah, kakak-kakak, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa, mengucapkan Al-Fatihah, karena sesi tatap muka Maya yang kelima ini alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun tersendat dengan jaringan. Jadi alhamdulillah sesi terakhir kita semuanya lengkap. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kakak-kakak. Dari serahkan sama kakak fasilitator. Baiklah kakak-kakak, sebelum saya tutup sesi ini, silakan kakak-kakak semua buka kamera. Kita ambil foto-foto cantik. Buka kameranya kakak-kakak yang belum buka, Kak Farida Hanim. Silakan Kak, dibuka kameranya. 1, 2. Ntar. Oke, Kak Rahmat Hidayat. Iya. Oke, Bu. 2, 3. Boleh foto gaya-gaya kakak, foto eksis. Jangan angka 1 ya, Bu. Jangan angka 1. Ya, kita kan kelas 03. Kakak-kakak boleh 3. Nanti kita kakak. Nanti kampanye kita, Bu. Kampanye kan 1 dan 2 dan 1. Oh, kita gitu. Kan kelas 3. Kakak dengan versi 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 kita masing-masing, silakan. Biar saya ambil fotonya. 1, 2, 3. Ya, letak di grup WhatsApp ya, Kak. Baiklah kakak-kakak, untuk pertemuan hari ini selama di ruang tatap maya mungkin ada silap salah kata dari saya mohon sudilah kiranya kakak memberikan ruang pintu maaf kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak nelpon.